Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan memaparkan materi yang akan saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya, Apoteker Novika Aulia Fendri, Sarjana Farmasi Magister Sains, dengan nomor induk dosen nasional 0113119402. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Farmasi di Universitas Imelda Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmakoterapi 1, dengan kode mata kuliah FKK 401. Mata kuliah farmakoterapi ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan dasar farmasi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan berikutnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari CPL menurunkan CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan berbagai bahan kajian. Nah, dari bahan kajian tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 pertemuan tatap muka pembelajaran dan ditambah dengan adanya ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di mana yang mencakup dari aspek sikap adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atau pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan, mahasiswa mampu meninjau masalah terkait obat dan alternatif solusi. Mahasiswa mampu meninjau pemilihan terapi obat dalam pelayanan swamedikasi. Keterampilan umum, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Keterampilan khusus, mahasiswa mampu menetapkan informasi tentang obat dan pengobatan. Mahasiswa mampu menerapkan informasi yang akurat dan terkini serta memberikan pelayanan informasi dan edukasi terkait obat dan pengobatan. Kemudian selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu mahasiswa mampu menjelaskan farmakoterapi rasional, mahasiswa mampu menganalisis kaitan pemilihan obat dan permasalahannya, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan obat dan rasional, mahasiswa mampu menganalisis pertimbangan pemilihan obat pada kondisi tertentu, mahasiswa mampu menjelaskan tentang terminologi medis, mahasiswa mampu menerapkan prinsip penggunaan antimikroba, mahasiswa mampu menerapkan penata laksanaan pada kasus nyeri, mahasiswa mampu menerapkan penata laksanaan gangguan sistem pencernaan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini adalah farmakoterapi rasional, pemilihan obat dan permasalahannya, penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat yang tidak rasional, pertimbangan pemilihan obat pada kondisi tertentu, diantaranya pemilihan obat pada kondisi fisiologis tertentu, pertimbangan pemilihan obat pada kondisi patologis, pemilihan obat pada kondisi khusus yaitu kehamilan dan menyusui, terminologi medis yang berkaitan dengan organ kelainannya, prinsip penggunaan antimikroba, pertimbangan dalam penggunaan antimikroba, penata laksanaan kasus nyeri, dan penata laksanaan pada gangguan sistem pencernaan. Untuk menyampaikan materi di kelas, saya menggunakan media presentasi berupa PowerPoint dan dalam mendukung pengajaran yang saya lakukan juga menggunakan berbagai literatur seperti yang dapat dilihat di samping ini. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, dan berbagai aplikasi yang bisa menunjang perkuliahan ini yang berhubungan dengan ilmu farmasi terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam pengajaran yang saya lakukan.
Selanjutnya masuk ke dalam aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Centered Learning atau yang disingkat dengan SCL, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Di antaranya yaitu pembelajaran interaktif dengan memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian setelah selesai menjelaskan materi di kelas, saya selalu membiasakan mahasiswa untuk aktif di kelas dengan cara mahasiswa dapat bertanya secara langsung terkait materi perkuliahan yang sekiranya belum dapat dipahami atau membahas isu terkini materi perkuliahan sehingga ada interaksi yang terbentuk dari proses pembelajaran menjadi komunikatif dan dapat berlangsung dua arah. Selanjutnya, diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok dan mendiskusikan permasalahan atau kasus yang saya berikan, kemudian mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan atau kasus tersebut pada kelompok lain, dan kelompok lain memberikan feedback berupa pertanyaan kepada kelompok tersebut, sehingga dapat terbentuk suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Kemudian menggunakan perangkat lunak Learning Management System atau yang dikenal dengan LMS dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran LMS yang diberikan oleh Universitas Imelda Medan berupa pada UIM dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja, di mana mahasiswa dapat mengakses bahan perkuliahan seperti RPS, modul teori, mengisi absensi, forum diskusi, dan mengerjakan tugas. Tidak hanya itu saja, mahasiswa juga dapat mengerjakan kuis yang dilakukan sebelum perkuliahan, pretest, dan kuis setelah perkuliahan, post-test, sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran asesmen, yaitu teknik penilaian secara objektif dan proses dari hasil pembelajaran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan farmakoterapi 1. Di awal pertemuan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama antara dosen pengampu dengan mahasiswa. Kontrak perkuliahan yang saya buat berisi ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran. Adapun critical point tersebut adalah tugas yang terdiri dari tugas terstruktur dan tugas mandiri dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%. Sebagai penutup, itulah aspek pendekatan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya ajarkan yang terdiri dari DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ini mata kuliah dengan judul Farmakoterapi 1. Kita lanjut lagi dengan pertemuan 3 tentang topik penggunaan obat yang rasional. Oke, untuk pendahuluannya, kampanye penggunaan obat yang rasional oleh WHO dilatar belakangi oleh dua kondisi yang bertolak belakang. Yang pertama, menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50% obat-obatan di dunia diresepkan dan diberikan secara tidak tepat, tidak efektif, dan tidak efisien. Sedangkan kondisi yang kedua, kenyataannya bahwa sepertiga dari jumlah penduduk dunia ternyata kesulitan mendapatkan akses memperoleh obat yang esensial. Apa itu obat yang esensial? Obat yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya itu apa? Obat-obat TBC, obat-obat antibiotik, dan juga vaksin, karena itulah obat-obat yang paling banyak dibutuhkan. Itulah yang disebut dengan obat esensial. Kemudian penggunaan obat yang rasional. Apa sih pengertian dari penggunaan obat yang rasional? Penggunaan obat rasional adalah
apabila pasien menerima pengobatan yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Dari keempat poin kata kunci tersebut, yang pertama kebutuhan klinis, dosis, yang ketiga waktu dan biaya yang sesuai. Penggunaan obat yang rasional merupakan upaya untuk mencapai pengobatan yang efektif. Oke, kita masuk ke konsep penggunaan obat yang rasional. Konsep penggunaan obat yang rasional berdasarkan pemilihan obat yang tepat. Yang kedua, berdasarkan pemilihan obat menurut WHO. Jadi, konsep penggunaan obat yang rasional mengikuti 7 prinsip benar. Apa aja itu 7 prinsip benar? Yang pertama, tepat diagnosis. Yang kedua, tepat jenis obat. Yang ketiga, tepat penilaian kondisi pasien. Yang keempat, tepat indikasi, kemudian tepat dosis, kemudian tepat cara dan lama pemberian, kemudian tepat informasi. Dan juga kita harus mewaspadai apa sih efek samping dari obat tersebut. Jadi pemberian obat rasional itu ada indikator dari masing-masingnya. Dari keempat kata kunci tadi, yang pertama sesuai kebutuhan klinis, itu ada masing-masing indikatornya. Untuk indikator dari kesesuaian kebutuhan klinis pasien ada tepat diagnosis, kemudian tepat pemilihan obat, tepat indikasi, dan juga tepat pasien. Jadi ada 4 indikator dari kesesuaian kebutuhan klinis pasien. Kemudian kata kunci yang kedua, dosis yang sesuai kebutuhan. Dosis yang sesuai kebutuhan itu dilihat dari indikatornya, yaitu tepat dosis obat yang diberikan. Kemudian indikator yang ketiga, periode waktu yang sesuai. Itu dilihat dari mana? Dari indikator penilaian tepat cara dan lama pemberian obatnya. Kemudian dari harga. Harga juga harus dilihat. Harganya terjangkau atau tidak. Tepat harga nggak obat tersebut diberikan kepada pasien. Itulah indikator-indikator penilaian dari pemberian obat yang rasional. Oke, kita akan bahas satu-satu apa itu 7 prinsip benar dan tepat dari penggunaan obat yang rasional. Yang pertama, tepat diagnosis. Tepat diagnosis penggunaan obat harus berdasarkan penegakan diagnosa yang tepat. Ketepatan diagnosis menjadi langkah awal dalam sebuah proses pengobatan karena ketepatan pemilihan obat dan indikasi akan tergantung pada diagnosis penyakit si pasien tersebut. Oke, dan dari sini adakah yang bisa menyebutkan apa itu contoh dari tepat diagnosis? Ya, yang di belakang, silakan. Oke, jadi contohnya untuk tepat diagnosis, dia apa sih diagnosa dari penyakit oleh dokter? Apa diagnosa dari penyakitnya? Jadi kita harus memberikan obat yang sesuai dengan diagnosanya. Contohnya pada pasien diare yang disebabkan oleh amubasis, maka akan diberikan antibiotik metronidazole. Jika dalam proses penegakan diagnosis tidak ditemukan penyebab amuba, dia tidak akan diberikan antibiotik. Oke, pada pengobatan, diagnosis merupakan wilayah kerja dokter, sedangkan pada sebuah medikasi dengan pasien, apoteker mempunyai peran sebagai second option untuk pasien yang telah memiliki self-diagnosis. Jadi yang berhak untuk menegakkan diagnosis itu adalah dokter. Setelah ditentukan diagnosisnya oleh dokter, maka tenaga teknis atau apotekernya akan memberikan obat yang sesuai. Kemudian poin selanjutnya itu tepat pemilihan obat. Tepat obat. Efek klinik apa yang diharapkan? Tepat obat adalah ketepatan pemilihan obat apabila dalam proses pemilihan obat mempertimbangkan yang pertama, ketepatan kelas terapi dan jenis obat yang sesuai. Kemudian yang kedua, manfaat dan keamanannya sudah terbukti. Kemudian jenis obat paling mudah didapat. Jangan obat yang sulit didapat oleh pasien. Kemudian yang terakhir, sedikit mungkin jumlah dan jenis obat yang diberikan. Karena semakin banyak obat yang diberikan, maka akan menyebabkan efek samping yang merugikan juga nantinya. Oke, dari sini apa contoh dari tepat obat? Ada yang bisa? Ya. Contohnya, infeksi bakteri mungkin perlu antibiotik, sementara untuk infeksi virus hanya perlu banyak istirahat. Untuk pemilihan obat juga dapat dilihat dari harganya. Contohnya, obat dengan harga tinggi jangan diberikan kepada pasien tingkat ekonomi menengah ke bawah. Oke, jadi harus disesuaikan obat-obat yang diberikan kepada pasien tersebut. Oke, kita masuk ke
Poin selanjutnya yaitu tepat indikasi. Pasien yang diberikan obat dengan indikasi yang benar sesuai dengan diagnosis dokter. Misalnya antibiotik hanya diberikan kepada pasien yang terbukti terkena penyakit akibat bakteri. Tidak semua pasien memerlukan intervensi obat. Jadi tidak semua pasien ini memerlukan obat ya. Ada juga yang hanya diperlukan istirahat yang cukup, minum air putih dan banyak olahraga gitu. Kemudian poin selanjutnya tepat pasien. Diagnosis yang tepat menentukan pengobatan yang tepat. Setiap pasien mempunyai respon yang berbeda terhadap obat. Tepat pasien adalah ketepatan dalam melihat kondisi pasien dengan mempertimbangkan ada 4 yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adanya penyakit yang menyertai. Yang kedua kondisi khusus. Yang ketiga pasien dengan riwayat alergi. Yang keempat pasien dengan riwayat gangguan psikologis. Jadi ada 4 kriteria tepat pasien yang harus diperhatikan dalam pemberian obat yang rasional. Oke, dari sini apa itu contoh dari tepat pasien? Ya, yang di belakang. Jadi contoh tepat pasien itu pada penyakit hati. Penyakit hati itu tidak boleh diberikan obat paracetamol apalagi dengan dosis yang tinggi karena akan menyebabkan kerusakan hati dan akan mematikan. Oke, ya yang disebutkan kawannya benar. Dari sini kita lihat adanya penyakit yang menyertai, yaitu penyakit kelainan hati atau gangguan hati. Obat-obat paracetamol misalnya diberikan kepada penyakit gangguan hati, dia akan menyebabkan efek toksik. Jadi makanya obat paracetamol tidak boleh diberikan kepada pasien yang menderita penyakit gangguan hati. Itulah ya yang dimaksud dengan tepat pasien. Jadi disesuaikan pasiennya dengan obat yang diberikan. Kemudian poin selanjutnya, tepat dosis. Dosis obat yang digunakan harus sesuai dengan rank terapi obat tersebut. Obat mempunyai karakteristik farmakodinamik maupun farmakokinetik yang akan mempengaruhi kadar obat di dalam darah dan efek terapi obat. Dosis juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien dari segi usia, bobot badan maupun kelainan tertentu. Jadi ada perhitungan dosis untuk anak-anak, lansia, dan juga misalnya nanti untuk ibu hamil juga ada perhitungan dosisnya. Kemudian dari segi rank terapi, kelebihan rank terapi dari dosis yang diberikan itu akan menyebabkan efek toksik. Sedangkan kalau misalnya kurang dari dosis yang diberikan, maka obat itu tidak berkhasiat. Ya. Oke, dari sini contoh dari tepat dosis itu bagaimana? Contoh dari Ya. dosis, contohnya obat paracetamol. Iya. Untuk bayi 10 sampai 15 mg per kilogram diminum 4 kali sehari. Untuk anak-anak 6 sampai 8 tahun 20 mg diminum 3 kali sehari. Untuk umur 8 sampai 10 tahun 375 mg diminum 3 kali sehari. Dan untuk orang dewasa 750 mg diminum 3 kali sehari. Oke, jadi ada perbedaan antara dosis anak-anak dengan dosis dewasa, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nggak hanya obat paracetamol aja, obat-obat serbuk atau obat-obat sirup nanti juga ada perhitungan dosisnya, ya. Kemudian kita lanjut dengan tepat cara dan lama pemberian obat. Tepat cara pemberian obat bagaimana sih untuk pemberian obat ini? Misalnya pada pasien anak yang tidak mampu menelan tablet paracetamol dapat digantikan dengan sirup. Jadi cara pemberiannya bisa dengan menggunakan sirup. Anak-anak tidak boleh diberikan, tidak bisa atau kurang tepat diberikan dalam bentuk tablet. Jadi harus diberikan dalam bentuk sirup. Ya, itulah cara pemberian yang tepat untuk obat-obat yang diberikan kepada pasien anak-anak. Kemudian lama pemberian obat. Lama pemberian obat ini dikaitkan dengan pemberian antibiotik. Antibiotik harus diminum habis, harus diminum semuanya. Misalnya diberikan untuk 7 hari, berarti kita harus meminum selama 7 hari itu. Nggak boleh kurang dari 7 hari, jadi harus dihabiskan. Itulah lama pemberian obat yang harus dicek. Jadi kita kalau misalnya ada pasiennya memberikan, kalau misalnya ada apotekernya memberikan obat antibiotik, jadi kita harus memberikan informasi kepada wali atau kepada si pasien tersebut bahwa antibiotik ini harus diminum habis, ya, gitu. Kemudian waspada efek samping. Pemberian obat potensial menimbulkan efek samping, yaitu efek yang tidak diinginkan yang timbul pada pemberian obat dengan dosis terapi. Contohnya di sini penggunaan teofilin menyebabkan jantung berdebar-debar.
Itulah contoh dari waspada efek samping. Kemudian contoh lain dari waspada efek samping itu apa? Ya, yang di belakang. Oke, jadi waspada efek samping juga berkaitan dengan pemberian informasi obat. Jadi informasi obat yang kita berikan itu harus sesuai. Misalnya nanti contoh dari temannya pemberian rifampicin. Rifampicin itu efek sampingnya menyebabkan urin berwarna merah. Jadi kita memberikan informasi kepada pasien kalau misalnya nanti terjadi urinnya berwarna merah, jangan takut. Tetap aja konsumsi obatnya, ya. Itulah informasi yang akan diberikan kepada pasien sehingga pasien itu tidak takut menggunakan obat ini untuk selanjutnya, gitu. Kemudian poin selanjutnya ada tepat harga. Penggunaan obat tanpa indikasi yang jelas atau untuk keadaan yang sama sekali tidak memerlukan terapi obat merupakan pemborosan dan sangat membebani pasien, termasuk pereseman obat-obat yang mahal. Jadi misalnya nih kita di BPJS biasanya itu dilihat dari harganya juga kan. Pasien-pasien BPJS menggunakan obat-obat yang lebih relatif harganya lebih murah dibandingkan pasien yang umum, ya. Oke, di sini kenapa sih pentingnya kita mempelajari tentang penggunaan obat yang rasional? Dari pengetahuan kalian, ada kan yang tahu alasan penggunaan dari pemberian obat secara rasional? Ya. Dari segi keamanan, untuk meminimalisir terjadinya efek samping. Yang kedua itu efektivitas untuk sesuai dengan resep dokter dan dosisnya tepat untuk memaksimalkan manfaatnya. Dan yang ketiga itu harganya murah dan itu sesuai dengan dosis yang tepat. Oke, jadi kita perhatikan harganya bagaimana. Oke, ada lagi yang lain alasan pentingnya kenapa? Iya. Penggunaan obat yang rasional sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Obat yang digunakan dengan tepat dapat mempercepat penyembuhan penyakit dan mengurangi resiko efek samping yang tidak diinginkan. Jika penggunaan tidak rasional seperti penggunaan yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Oke, itulah alasan kenapa sih pentingnya penggunaan obat rasional. Oke, secara kesimpulan, kenapa pentingnya penggunaan obat rasional? Yang pertama, mengurangi penggunaan obat yang tidak diperlukan. Jadi obat-obat yang tidak perlu dalam satu resep itu kita bisa minimalisir. Kemudian mengurangi bahaya dan biaya obat yang tidak diperlukan karena polifarmasi. Kemudian memberikan manfaat dari obat secara maksimal. Adanya ledakan jumlah obat yang ada di pasaran jika tidak ada penggunaan obat yang rasional, dampaknya akan merugikan dan bahkan berbahaya. Dan untuk mengurangi peningkatan timbulnya resistensi kuman terhadap antimikroba. Kemudian peningkatan kesadaran konsumen, pelayanan kesehatan dan perlindungan konsumen. Oke, di sini ada sedikit rekomendasi WHO untuk mendorong penggunaan obat yang rasional. Yang pertama itu adanya badan multidisiplin yang mengkoordinasikan kebijakan penggunaan obat. Kemudian penggunaan pedoman pengobatan, ada doen yang diberlakukan sebagai bagian dari pemilihan obat. Kemudiannya adanya komite terapi dan obat pada tingkat wilayah dan rumah sakit. Kemudian selanjutnya ada supervisi, audit dan feedback harus dilakukan dalam penggunaan obat sehingga selalu terjadi perbaikan dan peningkatan ketepatan dan kerasionalan dalam penggunaan obat yang rasional. Oke, untuk kesimpulan dari materi perkuliahan kita pada siang hari ini, untuk penggunaan obat yang rasional itu harus menggunakan 7 prinsip benar. Itu apa tadi 7 prinsip benar? Tepat diagnosis, tepat indikasi pasien, tepat pemberian obat, tepat cara pemberian obat, kemudian tepat harga, dan juga kita harus mengingat waspada efek samping, ya. Oke, terima kasih untuk perkuliahan siang hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah Farmakoterapi 1. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.